Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Patricia Angelika Gracia Dato dengan NIM 2301036021. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas AKB dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Harith Zidni Khatib Ramadhani, SEAKMS. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kasus transfer pricing pada perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau yang lebih dikenal sebagai ROTI. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu gambaran kasus transfer pricing, permasalahan yang muncul, lesson learned dari sisi auditor, serta solusi yang dapat dilakukan auditor ke depannya. Pertama-tama, kita akan membahas gambaran umum kasusnya. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan produsen roti di Indonesia yang dikenal dengan produk sari roti. Perusahaan ini memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asal Jepang, yaitu Nippon Indosari Corporation. Dalam operasionalnya, ROTI melakukan pembayaran royalti dan lisensi kepada perusahaan induknya. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai kompensasi atas penggunaan merek dagang, teknologi produksi, serta standar operasional yang dimiliki oleh perusahaan induk. Karena transaksi tersebut terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, maka transaksi ini berpotensi menimbulkan isu transfer pricing. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang muncul dalam kasus ini. Permasalahan utama adalah besarnya pembayaran royalti yang dilakukan oleh ROTI kepada perusahaan afiliasi di Jepang. Jika biaya royalti yang dibayarkan terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa sebagian laba perusahaan dialihkan ke luar negeri melalui pembayaran tersebut. Oleh karena itu, transaksi ini perlu diuji menggunakan prinsip kewajaran harga atau arm's length principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa harga transaksi antar perusahaan berelasi harus sama dengan harga yang berlaku jika transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Berikutnya adalah lesson to learn dari sisi auditor. Dari kasus ini, auditor dapat mempelajari bahwa transaksi dengan pihak berelasi harus dianalisis secara lebih mendalam. Auditor perlu mengidentifikasi berbagai transaksi afiliasi seperti pembayaran royalti, lisensi, maupun jasa manajemen. Selain itu, auditor juga perlu melakukan analisis kewajaran harga dengan membandingkan biaya yang dibayarkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Jika nilainya terlalu tinggi dibandingkan standar industri, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya praktik transfer pricing yang agresif. Auditor juga perlu mengevaluasi kontrak dan dokumen yang menjadi dasar transaksi, seperti perjanjian lisensi dan perjanjian penggunaan merek, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memiliki substansi ekonomi yang jelas. Selanjutnya adalah indikator yang perlu diperhatikan auditor. Auditor dapat melihat beberapa indikator seperti persentase biaya royalti terhadap penjualan perusahaan, tingkat profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan industri yang sama, serta kewajaran tarif royalti yang dibayarkan. Selain itu, auditor juga perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki dokumentasi transfer pricing yang lengkap dan metode penentuan harga yang digunakan konsisten. Indikator-indikator ini dapat membantu auditor dalam mendeteksi kemungkinan adanya praktik pengalihan laba. Poin berikutnya adalah solusi yang dapat dilakukan auditor agar praktik transfer pricing yang tidak wajar dapat diminimalkan di masa depan. Pertama, perusahaan perlu memiliki dokumentasi transfer pricing yang lengkap dan transparan. Dokumentasi ini menjelaskan metode penentuan harga transaksi dengan pihak berelasi. Kedua, auditor dapat melakukan benchmarking dengan perusahaan sejenis untuk memastikan bahwa harga transaksi masih berada dalam batas kewajaran. Ketiga,
Perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal terhadap transaksi dengan pihak berelasi. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan kesepakatan metode penentuan harga dengan otoritas pajak melalui Advance Pricing Agreement dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga potensi sengketa pajak dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, kasus transfer pricing pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi memiliki risiko tinggi terhadap praktik pengalihan laba. Oleh karena itu, auditor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan prinsip kewajaran harga. Dengan adanya pengawasan auditor yang baik, dokumentasi yang lengkap, serta sistem pengendalian internal yang kuat, praktik transfer pricing yang tidak wajar dapat dicegah sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih transparan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kasus transfer pricing pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.